Assalamualaikum Ustaz. Yang selalu mereka lontarkan itu, kalaulah maulid, ziarah dan lain sebagainya, amaliyah al-sunnah itu baik, pasti Nabi dan sahabat sudah kerjakan. Gimana cara jawabnya Ustaz? Masya Allah. Kita bilang asabta anta, ente benar. Kalau maulid itu benar, pasti Nabi sudah lakukan. Betul, dalam hadis Muslim Nabi ditanya, kenapa engkau mengajarkan kami puasa hari Isnin, hari Senin? Apa jawaban Nabi? Zaka yaumun wulidtu fi. Itu hari aku dilahirkan. Jadi puasa hari Senin itu puasa maulid. Maulid artinya apa sih? Hari lahir. Kalau nggak ngerti, kita kasih tahu ke mereka ya. Maulid itu kawan, ya akhi, ya. Al-maulid artinya adalah hari lahir. Ini dalil yang paling sering dipakai. Ya. Bahkan kalau ada yang ditanya tentang maulid secara ringkas, apa dalilnya? Paling ini hadits yang disebut. Iya. Ini hadits yang dia sebut. Baik, ini hadits kira-kira diketahui oleh para sahabat atau tidak? Hah? Ya, tidak mungkin tidak diketahui. Datangnya juga dari sahabat. Sahabat yang meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampainya kepada orang belakangan itu semuanya melalui jalur para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Ya. Masa mereka semuanya sangat lalainya mengalfakan makna di dalam apa? Di dalam hadits ini. Jelas ya? Baik. Iya. Yang kedua, jawaban yang kedua. Kalau yang diinginkan bahwa merayakan maulid itu adalah kesyukuran terhadap nikmat lahirnya Nabi, katanya Nabi, karena itu adalah hari lahirnya, maka beliau pun berpuasa di situ, bersyukur. Menunjukkan kalau kita mengadakan ibadah yang lain boleh saja. Bagus. Sebab Nabi melahirkan apa? Hari lahirnya. Nah, ini dikatakan kepada mereka, kalian ini sudah lancang. Nabi saja hanya apa? Hanya berpuasa. Andai kata ada syariat yang lain, Nabi pasti akan apa? Nabi akan terangkan. Maka jangan melampaui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada dari para sahabat yang memahami hal yang seperti itu. Iya. Kemudian yang ketiga, ini hadits terkait dengan hari Senin. Hari Senin itu dalam setahun datang berapa kali? Jangan tanya dalam setahunnya. Dalam sepekan berapa kali? 1 kali. Dalam sebulan paling sedikit berapa? 4 kali. Kan begitu? Ya. Jadi ini hari Seninnya terkait dengan puasanya. Ya. Sedangkan maulid itu cuma sekali dalam setahun saya. Baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hanya mencukupkan dirinya, ya, dengan puasa saja, maka harusnya kita juga mencukupkan diri dengan apa? Dengan puasa. Sebab itu yang dipilih oleh Nabi untuk dirinya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi ini pemahaman yang benar ya, yang terkait dengan hadits yang mulia ini. Semua ritual yang perlu kita ketahui sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ritual untuk mengenal Nabi, untuk mencintai Nabi banyak. Ritual dengan belajar hadis-hadis Nabi, ritual dengan sholat rawatib, dengan sholat sunnah. Kita bisa baca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pendapat yang kuat bahwasanya Maulid Nabi adalah suatu ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka kita pun tidak melakukannya. Dan yang lebih cinta kepada Nabi adalah para sahabat. Kalau kita bicara ini dalam rangka untuk cinta kepada Nabi, kita katakan para sahabat lebih cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, para tabiin, imam yang 4 lebih cinta kepada Nabi daripada kita ini. Ternyata mereka tidak pernah melakukan acara Maulid Nabi. Padahal kecintaan para sahabat kepada Nabi lebih daripada kita. Kemudian perkara berikutnya, Nabi merayakan hari kelahirannya tiap pekan sekali. Bukan tahunan, tapi tiap pekan. Yaitu setiap hari Senin, dan cara merayakannya dengan berpuasa. Bukan cara merayakannya, tapi cara bersyukurnya. Rasulullah SAW mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa setiap minggu sekali. Oleh karena dalam Sahih Muslim, wasu'ila an siyami yaumil itsnain, Rasulullah SAW ditanya kenapa dia berpuasa pada hari Senin, kata beliau, dzaka yaumun wulidtu fihi. Pada hari tersebut aku dilahirkan. Jadi Nabi SAW mensyukuri hari kelahirannya pada hari Senin dengan berpuasa setiap minggu, setiap hari Senin. Jadi kita katakan, kalau Anda ingin mencintai Nabi, ingin merayakan hari kelahiran Nabi, ikutilah cara Nabi. Bagaimana cara bermaulid Nabi? Caranya setiap hari Senin berpuasa. Bukan dirubah setiap tahun makan-makan, tidak, kebalik. Karena Nabi sudah praktekkan, Rasulullah SAW, cara maulid Nabi dengan berpuasa setiap minggu hari Senin. Jangan diputar. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lihat bagaimana
acara maulid yang dilakukan oleh orang sekarang. Banyak acara maulid yang mereka lakukan hanya sekedar hura-hura, acara-acara, kemudian bikin pawai-pawai, dibuatlah patung-patungan. Saya lihat sendiri bagaimana buat patung-patung hewan, kemudian arak-arakan di. Apakah ini menambah iman? Apa hubungannya patung kuda sama Nabi SAW? Apa hubungannya patung seperti acara barongsai? Seperti apa? Ini apa hubungannya dengan Islam? Apakah dengan pawai di jalan tersebut tambah iman? Buktinya waktu azan zuhur orang tidak ke masjid. Mereka-mereka yang pawai-pawai tadi tidak ke masjid, padahal sunnah Nabi yang sungguhnya sholat di masjid. Belum lagi diputar musik-musikan, belum lagi ikhtilat laki-laki dengan perempuan. Oleh karenanya para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai sering saya sampaikan bagaimana pendiri NU yang bernama Kiai Haji Hashim Asy'ari yang beliau membolehkan maulid. Beliau ini membolehkan maulid sebagaimana kebiasaan orang-orang NU, dan dia belum membolehkan maulid. Akan tetapi beliau mengingkari acara maulid yang dilakukan oleh banyak orang, sehingga beliau menulis sebuah buku judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid bil Munkarat. Peringatan keras terhadap yang wajib terhadap orang-orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Dia mengarahkan kalau bikin acara maulid, menurut dia, acara maulid sebagaimana acara yang dianjurkan oleh para ulama. Caranya dengan baca sirah Nabi, kemudian setelah itu mungkin bersedekah, itu acara maulid kata dia. Begitu caranya. Baca sirah Nabi, berkumpul baca sirah Nabi, maka selesai. Dengan baca sirah Nabi akan menambah iman, menambah ilmu. Adapun kata dia mengadakan acara maulid dengan campur baur lelaki perempuan, maka dia ingkari. Ini kemungkaran kata dia. Mengadakan acara maulid dengan alat-alat musik, ini kemungkaran. Mengadakan acara maulid dengan acara dramaan secara model drama menurut orang-orang dulu juga dia sebutkan modelnya, saya sebutkan di sini ada istilah yang dia sebutkan. Strike apa begitu istilah drama model mereka. Kemudian menghambur-hamburkan makanan, maka ini semua mungkar kata dia, tidak pantas maulid Nabi diacarakan dengan acara tersebut. Oleh karena kita katakan meskipun sebagian ulama membolehkan maulid, ya, saya tidak mengingkari ada ulama Syafi'i yang membolehkan maulid, kalaupun mereka membolehkan maka caranya bukan cara seperti sekarang ini, tapi dengan baca sirah Nabi SAW, membacakan sebagian sejarah Nabi SAW, kemudian selesai. Mau bersedekah, mau infak silakan. Tapi kalau acara maulid seperti yang sekarang, kemudian pawai dan macam-macamnya bercampur laki-laki perempuan, putar-putar musik, sampai di sebagian negara sampai joget-jogetan. Saya lihat di YouTube ya, di Mesir kalau tidak salah, laki-laki dan perempuan apa sambil joget-joget dalam acara maulid.